Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes y buenas noches todos amigos. Bienvenidos seputar sepak bola Spanyol. Ya, seputar sepak bola Spanyol khusus membahas Liga Spanyol dan tentu saja timnas Spanyol, Famosa Liga FIFA Espanya. Oke. Nah, kali ini kita kedatangan sponsor lagi nih, Bro. Wah, mantap nih, Sebelum Bro. mulai ini namanya Pisang Mr. Adi nih. Pisang Mr. Adi memang lembut. Pisang Mr. Adi rasanya mantap. Pisang Mr. Adi harganya terjangkau. Pisang Mr. Adi rasanya pasti manis. Kita cobain dulu. Ini yang pisang nugget nih, Bro. Ini apa nih panjang-panjang ini nih? Pisang aroma namanya nih. Tunjukin dulu lah ke pemirsa nih kayak begini nih. Pisang aroma ya? Pisang Cobain. iya, aroma ini pisang nugget. Mantap banget ini ya. Nah, kita juga nggak cuman pisang Mr. Adi juga nih. Kita juga disponsori sama Red Doors Hotel Grand Kota Bintang Iya. di Bekasi. Bekasi. Red Doors, Grand Kota Bintang Bekasi hadir sebagai pilihan penginapan yang menghadirkan kenyamanan layaknya berada di rumah sendiri. Setiap ruangan didesain bersih, rapi, dan nyaman sehingga membuat tamu betah untuk beristirahat setelah beraktivitas. Fasilitas yang tersedia pun lengkap dan sesuai kebutuhan, mulai dari kamar ber-AC, wifi gratis, hingga perlengkapan tidur yang terjaga kebersihannya. Didukung dengan pelayanan staf yang ramah dan sopan, pengalaman menginap menjadi lebih menyenangkan dan penuh kesan. Hotel ini cocok bagi Anda yang mencari ketenangan, kenyamanan, serta kemudahan akses di kawasan Bekasi. Kami tunggu ya, sampai jumpa. Grand Kota Bintang selamanya dijual. Red Doors yang memakai jiwa. Red Doors yang memakai jiwa. Jangan lupa juga nih kalau teman-teman mau amigos semua mau ngekos juga ada di namanya kosan AMD Pondok Kacang ya, Pondok Kacang. Tangerang Selatan. Rin, kok kelihatannya capek banget? Aduh bang, tiap hari berangkat kerja rasanya maraton. Rumahku jauh, macet pula. Berangkat jam 6, sampai kantor nyaris telat terus. Wah, pantes. Mending cari kos deket sini aja. Jadi nggak stres di jalan. Iya, aku juga kepikiran. Tapi belum nemu yang pas. Kebetulan, dekat kantor ada tempat kos. Tempat kosnya ada di Jalan AMD nomor 17, RT 2 RW 1, Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Tempatnya bersih, ada tempat parkir motor, wifi gratis, ruang kamar ber-AC, dan ada toiletnya juga. Pokoknya cepet booking deh, di nomor telepon 081809839534 atau 0817108111. Jadi kalau lu butuh tempat tinggal yang bagus, Murah lah ya. murah, ada AC-nya, kamar mandinya, ya Kamar lu mandi kesini. dalam ya. Kamar mandi dalam. Dan kita juga nanti bakal ngasih di deskripsi di tayangan ini Pisang Mr. Adi, baik IG-nya maupun TikTok-nya. Ya, ya. Kita kembali ke ke topik kita hari Benar. ini. Kita bahas apa Bu hari ini, Bro? Kita mungkin bahas pertandingan La Liga ya di Ya. match week kedua. Ya. Memang belum hanya ada beberapa pertandingan, tapi ada yang menarik nih bro di pertandingan La Liga semalam ya, Ya, Liga Pekan 2 ya. kan dua ya. Ya semalam pun ada pertandingan Betis lawan Alaves ya, Betis menang 1-0, terus ada Mallorca lawan Celta Vigo 1-1, dan Atletico Madrid yang masih mencari kemenangan sayangnya berakhir seri ditahan Bang EOC ya? EOC. Ini di luar dugaan loh. EOC bisa nahan Atletico Madrid. Iya makanya itu cukup mengejutkan tuh. Tapi
Yang menarik juga itu ya Levante lawan Barcelona. Itu seru bro. Seru. 2-3 tuh. Itu benar-benar apa ya, dramatis lah pertandingannya ya. Nanti kita bakal bahas secara detail. Betul ya, detail ya. Masih ada beberapa pertandingan lagi Yang akan ditayangkan ya. ntar malam ya, tayang ntar malam. Ntar malam ini tanggal 24 Agustus kita syuting ya. Jadi kalau mohon maaf kalau misalnya ada keterlambatan atau apa, kita mohon maaf sekali lagi di Skupe karena video editor kami lagi disclaimer lagi banyak kegiatan ya bro ya. Jadi harap maklum. Pokoknya kita akan menyajikan hasil pertandingan lah, intinya sih begitu. Benar. Apa tadi pertandingan apa lagi tuh tadi bro sebelumnya? Ada pertandingan yang akan datang tuh yang nanti malam dimainkan tuh Osasuna versus Valencia, Real Sociedad versus Espanyol, Villarreal versus Girona, Real Oviedo versus Real Madrid, Athletic Bilbao versus Rayo Vallecano, dan Sevilla versus Getafe. Nah, sorotan utama kita nih apa nih bro? Pertandingan topik kali ini. Ya kita mau ngulas ada keputusan yang selain serunya pertandingan antara Levante melawan Barcelona juga ada keputusan yang kontroversial bro. Apa tuh? Tentang penalti gol keduanya Levante ke gawang Barcelona itu cukup jadi sorotan. Oh iya, kenapa itu bro? Ya jadi pertandingan kan emang seru tuh bro. Semalam itu kan hebatnya Levante tuh bisa unggul dulu 2-0. Oh iya benar. Nah dan gol kedua Romero sama Morales ya. Iya. Dan gol keduanya itu yang jadi perdebatan tuh, jadi ribut-ribut tuh. Ya. Karena posisi si Alejandro Balde emang dia bergerak sebenarnya kan reaksi seorang pemain ada shooter di tendangan ke arah gawang. Ya. Dia bergerak ya responsif aja gitu dan tangannya tuh di sini emang dia ada di samping badannya jadi kena pas di tangan yang nggak bergerak tadi karena sebenarnya dalam aturan sepak bola soal penalti tadi handsball itu tangan pasif itu sebenarnya nggak dihitung. Itu pasif berarti ya? Pasif karena posisi tangan dia kan diam di samping tubuhnya, dia nggak gerakin tangannya, jadi emang gerakan itu gerakan reaktif gitu, bukan gerakan tubuh ya, dia nggak gerakin tangan, tubuhnya bergerak atau tangannya ikut gerak kan di samping tangan, nah itu kena bola. Dan akhirnya itu oleh wasit dianggap sebagai pelanggaran, yang akhirnya ya gol kedua terjadi. Tumben-tumben nih Barcelona dirugikan wasit bro, ngomong-ngomong. Sebenarnya kan nggak juga, maksud gua ini menarik nih, yang sebelumnya kemarin Real Madrid diuntungkan untuk lawan Osasuna nih. Ya. Nah ini Barca ini dirugikan. Ya. Ini udah dan sudah jadi kontroversi dulu, jadi banyak omongan nih konspirasi nih segala macam, lo tau lah. Kalau di media sosial orang kan mikirnya macam bertanding kedua orang mikir konspirasi kan, anggapnya ada memihak Real Madrid dan wasitnya tidak berpihak pada Barcelona gitu bro. Dan terlepas kontroversi ya, yang harus perlu ditahu oleh para amigos dan ultras Liga Spanyol adalah Marcus Rashford dimainkan jadi pemain inti. Akhirnya ya, kemarin kan pertandingan pertama dia cadangan tuh. Nah sekarang main babak pertama main jadi utama, tapi babak kedua diganti. Ya karena mungkin nggak memuaskan mainnya dia bro. Ya kan? Nggak memuaskan. Jadi memang belum ada perkembangan signifikan buat Marcus Rashford ya. Nah terus yang jadi hebatnya adalah ketika Rashford diganti, ya kan, terus dimasukin sama siapa yang kemarin tuh, si Gavi. Mulai ketahuan nih permainannya sama si Dani Olmo main, terus Lewandowski juga main. Dan lebih jadi ini ketika mereka tuh masuk, Lewandowski kan agak terakhir tuh bro, 15 menit belakang baru dimasukin kan. Tapi Gavi sama si Olmo masuk itu berarti jadi jadi makin agresif, makin atraktif di lapangan tengahnya tuh sampai ke sepertiga akhir. Mereka semakin atraktif dan semakin agresif. Iya. Dan itu juga akhirnya yang bikin ada tendangan dari ini apa? Bunuh diri, ya kan? Iya. Yang bunuh diri justru menit terakhir bro. Iya terakhir, yang terakhir itu yang kedua, yang pertama itu kan tendangan dari si Pedri, ya kan, Ferran Torres ya. Ferran Torres. Nah, kemudian gol bunuh diri itu yang di ke gawangnya sendiri tuh. Jadi dia mau nyundul bola untuk membuang bola di heading, malah headingnya itu masuk gawangnya sendiri tuh bro. Betul. Karena dia posisi dia belakangin gawang, jadi dia nggak bisa memperkirakan arah bola itu sejauh apa dan sampai di mana tuh dia bolanya akan pergi gitu kan. Akhirnya malah nggak digol malah masuk ke gawangnya sendiri. Betul. Jadi kemenangan Barcelona ini jadi poinnya jadi 6 ya bro. 6, dia di puncak deh sekarang bro.
Pemuncak ya. Puncak. Jadi perjalanan masih panjang sih, tapi Panjang. kita melihat Barcelona dengan melawan Levante ini jadi membuktikan bahwa La Liga ini benar-benar tidak gampang. Gak gampang. Ya kan banyak yang bilang wah gampang nih Barcelona bakal bantai Levante, tapi faktanya cuma menang tipis itu pun susah payah, ya kan? 3-2 lagi, itu pun menit Tinggalan dulu 2-0 bro. ya, menit 91 baru. Itu juga pun gue rasa bunuh juga diri. karena Levante-nya juga, maksud gue dia masuk baru kali ini kan masuk lagi ke, maksud gue ke La Liga. Sebelumnya mereka kan di segundanya, jadi pengalaman mereka juga belum begitu banyak ya kan. Iya betul. Jadi bikin mereka jadi nggak bisa konsisten tuh sampai akhir. Sampai akhirnya ada gol bunuh diri yang akhirnya bikin mereka jadi kalah tuh. Padahal tinggal dikit lagi mereka udah seri kan. Iya iya. Mungkin bisa menang kalau mereka bisa lebih apa ya, lebih dalam ya, pertahanan lebih baik ya. Iya. Dan harus diketahui juga ini Bro Combro nih, Lamine Yamal bermain bagus sebenarnya kemarin. Oh, dia ngasih asis dia. Masih asis kan, dan layak mendapat pujian khusus atas Iya. kontribusinya kan. Iya. Jadi Lamine Yamal semakin lama semakin menanjak lah karirnya nih kalau bermain seperti ini terus sih. Iya. Walaupun dia nggak nyetak gol ya. Ya. Tapi kan sebenarnya dia kan memang nggak melulu harus jadi nyetak gol. Kadang-kadang dia kan emang yang kadang jadi orang kedua yang kirim asis, kadang jadi orang ketiga yang create terjadi gol atau dia bikin asis buat jadinya gol ke gawang lawan gitu. Dan ini juga baru 2 pertandingan sih menurut gua. Terlalu dini lah. Terlalu dini ya. Tapi juga menurut gua ya emang dia emang kualitas, nggak bisa diraguin kemampuan. Ya kalau Lamine dia Yamal bagus. iya, tapi kalau untuk Barcelona mempertahankan juara La Liga belum tentu. Belum tentu. Tapi Real Madrid juga nggak meyakinkan pertandingan pertama itu. Susah payah juga menang lawan Osasuna. Iya sih. Golnya pun penalti. Betul. Atletico Madrid sama, Iya. belum menang. Belum pernah menang ya? Belum menang. Imbang terus ya? Imbang terus dia, makanya ini jagoan-jagoan begitu. Atletico Bilbao tadi gimana, belum ya? Belum Masih akan tanding main. lagi Iya, ya. iya. Bilbao juga belum. Jadi gue pikir tahun ini bakal jadi tahun yang sangat ketat nih di La Liga nih. Iya. Karena di awal-awal aja klub-klub debutan aja udah bikin gebrakan nih, walaupun mereka nggak menang ya. Iya. Walaupun ada yang menang juga tapi lawan sama debutan ya, jadi menurut gue ya wajar ya. Tapi ini mempersulit tim-tim gede, ini juga bukan hal yang mudah gitu. Iya betul. Dan kalau melihat klasmen ini justru di bawahnya Barcelona Real Betis, Bro. Poinnya 4 loh. Iya. Ya kan? Terus baru itu yang udah main ya, tapi kalau kayak Vallecano, Getafe, Villarreal baru 1 pertandingan kan. Plus Athletic Bilbao sama Espanyol, Real Madrid dan Alaves. Nah, Alaves ini 1 kali menang, 1 kali kalah. Iya. Yang minggu lalu kita ngebahas Iya, iya. Alaves itu kan yang ada pemain Malaysia kan. Iya. Nah, kita melihat nih dengan adanya Barcelona dengan 2 kemenangan ini dan imbangnya Betis 1 kali menang, 1 kali menang kan. Ini jangan dianggap kecil, jangan dianggap sepele. Real Betis bisa jadi batu sandungan Oh, ke iya. papan atas loh. Tapi yang gue bilang, liga itu kan kayak maraton gitu. Iya. Kayak maraton, jadi panjang tuh, itu jauh jaraknya dan pasti ya nggak bakal mudah. Dan Betis itu pelatihnya masih Pellegrini, Bro. Oh, masih Pellegrini ya? Masih Pellegrini, jadi jangan dianggap remeh. Dan pemainnya juga bagus-bagus. Kalau mau lihat kemarin main tuh lawan Alaves tuh ada Lo Celso tuh. Oh, Giovanni Lo Giovanni Celso. Celso, Iya, ya. Argentina tuh. ada Hector Bellerin, Junior Firpo, Marc Bartra tuh pemain ex Barcelona. Ini Firpo dan Bartra ini pemain ex Barcelona, walaupun Firpo sempat main di Leeds United. Iya, iya. Nah, Bartra ini emang ini. Belum lagi ada pemain Hernandez sama Riquelme, ini bukan Juan Roman Riquelme ya. Tapi dia pemain muda lah. Gitu sih. Tapi dari Spanyol, gitu. Yeah. Nggak ada hubungan sama Juan Roman Riquelme sih. Takutnya ada orang salah sangka Riquelme siapa ini. Riquelme sekarang mau udah uzur. Iya, udah betul, uzur betul. dia. Jadi kita bisa lihat nanti setelah pekan kedua atau minimal inilah International FIFA Match Day Iya. lah. Ini Kalau gue sih ngeliat gini, ntar deh kalau udah 10 pertandingan, lu bakal boleh kelihatan siapa nanti yang bener-bener. kalau 10 pertandingan juga belum, Bro. Jadi Enggak, gua kalau nunggu menjelang Natal apa tahun baru lah. Enggak, gue ngeliatnya 10 pertandingan ntar kelihatan tuh bro. Kalau emang dia memang bagus, apa emang dia ini dia bakal bisa sendiri tuh sama yang lainnya tuh. Iya. Tapi kalau dia rata nih, itu sampai Natal nanti sampai akhir setengah musim itu ya bakal susah. Pertandingan bakal lebih berat ke depannya gitu. Tapi kalau udah bisa nih 10 pertandingan ya udah. Kita udah bisa ngebaca wah ini bakal
tim-tim ini nggak bakal keluar dari 5 besar atau 7 besar untuk seterusnya sampai akhir musim nanti. Tapi kalau harus diakuin emang Hansi Flick pelatih bagus bro. Bagus. Ya gua harus akuin dan kalau gua dibandingin Nagelsmann ya, gua lebih prefer Hansi Flick. Kalau gua, nggak tahu kalau teman-teman yang lain perdebatan antara Hansi Flick, Nagelsmann atau apa ya. Karena kalau dibandingkan dengan Jurgen Klopp, gua secara subjektif jelas Jurgen Klopp. Walaupun dia nggak pernah ngelatih La Liga, tapi kalau Nagelsmann atau Flick, gue lebih prefer ke Hansi Flick. Karena dia itu apa ya? Gue demen aja strateginya dia dengan motivasi dia ke pemain di ruang ganti itu gue sebenarnya demen juga sih gitu. Jadi kita lihat Barcelona, walaupun gue kurang begitu suka Barcelona dan gue bukan fans Barcelona, tapi gue berharap sih Liga Spanyol ini benar-benar mengalahkan kejutan lah. Ya setidaknya Real Betis masuk champion ya kan. Atau Valencia balik lagi ke champion, kita kan nggak ada yang tahu bro. Benar. Terlepas pertandingan Levante Barcelona ya, gitu. Levante ini kan sebenarnya satu daerah sama Valencia kalau nggak salah kan ya. Kalau nggak salah kan ya. Nah jadi kita bisa melihat militansi Levante semalam tuh gimana dia sangat semangat dengan punya motivasi tinggi. Sebenarnya kalau dibilang pemainnya pas-pasan ya. Hanya model spirit aja sih kalau menurut gua. Sebenarnya juga semalam juga kan Barca dominasi sebenarnya kan, tapi itu wajar gue bilang. Tapi si Levante juga Spartan sepanjang pertandingan kan, cuman gue tadi sial aja tuh dia. Kalau nggak karena gue bunuh diri mah ya udah mungkin imbang sampai akhir itu. Betul. Sial aja itu, bener sial itu. Iya. Oke, jadi ada yang mau ditambahin lagi Bu sebelum kita menutup acara ini? Nggak ada sih. Nggak ada ya, cukup segitu ya. Iya. Pokoknya terima kasih untuk kawan-kawan semua, para amigos dan ultras, La Liga dan timnas Spanyol ya. Jadi kita berharap mohon dukungannya buat channel kami ini seputar sepak bola Spanyol. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Kalau perlu di share sebanyak-banyak ya, karena kita bisa mengklaim mungkin satu-satunya yang hanya khusus membahas sepak bola Spanyol. Mau La Liga, mau timnas Spanyol lah, pokoknya gitu. Mau putranya mau putrinya. Ya betul. Muchas gracias amigos y ultras udah menonton seputar sepak bola Spanyol. Hasta luego, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like dan komen and share.